2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Sudah dapat, boleh berkata amin sama-sama. Kita akan membacanya. Ya. Dua Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema utama Perjanjian Lama adalah bahwa penciptaan Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan manusia, sejarah keterpilihan Abraham, kemudian perjalanan bangsa Israel, nabi-nabi, dan nubuatan tentang Tuhan Yesus. Tema utama dari Perjanjian Baru adalah penggenapan Perjanjian Lama, khususnya nubuatan tentang Kristus Yesus, hidup dan pelayanan Tuhan Yesus, gereja mula-mula, dan kemudian berbicara tentang akhir zaman itu sendiri. Bapak Ibu, tema yang utama dari semua permasalahan kehidupan manusia itu adalah kejatuhan Adam dan Hawa. Kejatuhan Adam dan Hawa karena apa? Karena mereka melanggar perintah Allah, unsubmission, tidak taat kepada Allah. Penurutan kepada kehendak Allah tidak ada pada mereka. Karena diperdaya oleh iblis, mindset mereka, premis mereka. Lihat, akhirnya gambar diri Allah yang disebut demut dan selem itu dalam diri mereka itu rusak. Demut itu perasaan, kehendak, karsa. Bapak Ibu lihat, akhirnya manusia ketika jatuh ke dalam dosa itu, Tuhan punya proyek yang disebut proyek keselamatan. Apa itu proyek keselamatan? Yaitu usaha Allah untuk mengembalikan manusia pada rancangan semula. Jadi pertama sekali Allah berurusan dengan manusia itu karena kejatuhan mereka, moral mereka, mindset mereka, karakter mereka semua. Roma 3:23 berkata bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu manusia itu harus mengenal pribadi Allah, harus kembali kepada Allah, penurutan kepada kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kuncinya cuma satu. Dalam Perjanjian Lama Allah berurusan dengan dosa-dosa umat melalui orang Israel. Kita melihat di situ proyek keselamatan Allah digagas dan kemudian melalui Israel terpilih warisan keselamatan itu, nubuatan sampai kepada Yesus. Dan sampai kepada Perjanjian Baru ini, Yesus menggenapi seluruh janji itu menjadi Adam yang kedua, menjadi pribadi yang menebus semua dosa kita. Bapak Ibu, kita perhatikan, Allah selalu berurusan dengan karakter, sifat kita, tidak ada yang lain. Karena itu tema pemberitaan firman Allah sejatinya membawa manusia to bring all of us to understand how about God. Bagaimana penurutan kepada kehendak Allah, tidak ada yang lain. Karena itu, di hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang luar biasa dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 ini. Kita akan belajar dulu yang pertama. Paulus menulis kepada Timotius. Bapak Ibu perhatikan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Matius pasal 4 ayat yang ke-17 berkata, mulai saat itu Yesus memberitakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Yohanes melakukan hal yang sama dalam Matius pasal 3 ayat
1 dan 2. Bertobatlah. Lalu Yesus mengajar murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan 16 dia berkata bahwa Roh Kudus ketika hadir dia akan mengajarkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Yang Yesus beritakan apa? Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Selaras sejajar. Yohanes pasal yang 16 ayat 8 berkata, jika Roh Kudus datang, ia akan mengadvokasi, menginsafi dunia pertama akan dosa, supaya manusia memiliki kesadaran akan keberadaan dirinya, bahwa gambar dan citra Allah itu terletak dalam diri mereka. Mereka harus kembali kepada Allah. Penurutan mereka sudah melenceng, mereka sudah meleset. Karena itu Alkitab mengajar kita pagi hari ini sungguh luar biasa. Bapak Ibu, yang pertama sebelum kita bahas ayat ini, sama-sama katakan dengan saya dulu, sola scriptura. Sola scriptura itu artinya hanya firman saja. Katakan hanya firman. Hanya firman. Tuhan Yesus di dalam menciptakan langit dan bumi, Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Bapak di situ kita memperhatikan, kita melihat bahwa dia menggunakan kata firman amar. Sudah dijelaskan kemarin sama tamu itu di panti asuhan. Berfirman. Kata amar itu artinya perkataan kita dengan otak kita tuh nyambung jadi satu. Tidak mungkin orang berbicara dulu, pergi kalimatnya duluan, baru pikirannya ikut dari belakang. Tidak, nyambung jadi satu. Ingat, amar, kata-kata itu berkuasa, have authority, have power. Ketika saya bilang ke satu orang dari antara kita, misalnya Risna bangun, Risna bangun. Kata-kata itu berotoritas, berkuasa. Jadi perkataan Allah itu ada di sini dan ada di mulut, berselaras. Jangan kita katakan lain tapi pikiran kita lain. Perhatikan, firman. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada konteks ayat ini 2 Timotius lagi mengajarkan, Paulus mengajarkan kepada gembala muda yang bernama Timotius. Untuk apa? Dia berkata dari ayat yang ke-15, saudara baca dari ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran. Kebenaran dia kayu sune. Aletheia itu supaya engkau terima dan engkau yakini dengan mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Itulah sebabnya Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana iman kita? Raise faith itu kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dalam Matius pasal yang keempat, Tuhan Yesus menghadapi Jesus Christ defends Satan in the desert. 40 temptation in the desert. Lihat iblis datang, Satan come to him. Dia berkata, jika engkau anak Allah, maka buatlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus berkata, hei iblis, dengar. Manusia hidup bukan saja dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menggunakan legalitas, ada tertulis. There is the word of God. Ada firman. Karena itulah firman dalam konteks ini bicara segala tulisan yang diharamkan Allah, yang diiluminasikan kepada Paulus, dan Paulus menulis ini memang bermanfaat untuk mengajar. Kita harus tahu bahwa sifat dari ayat ini yang berbicara tentang sola scriptura, kita harus belajar yang pertama sifat Alkitab. Yang pertama dulu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memiliki yang pertama sifat otoritas. Katakan amin. Alkitab memiliki sifat otoritas sebagai satu-satunya sumber firman Allah yang dapat kita ketahui saat ini. Otoritas Alkitab menuntut setiap orang percaya harus tunduk dan taat kepada firman, kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Itu berotoritas. Jika kita menolak Alkitab, sama saja dengan kita menolak firman. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya, in the beginnings. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini adalah perasaan Allah, adalah pikiran Allah. Dia berotoritas. Jadi ketika kita menolak firman itu, kita menolak pribadi Allah. We reject the mindset of God.
Kita menolak Allah. Alkitab memiliki otoritas yang luar biasa, berwibawa dari semua buku. Saudara tahu kertas yang saudara pegang ini lebih mahal dari kertas uang. Nomor 1 di dunia. Alkitab adalah buku yang terlaris di seluruh dunia sampai hari ini. The number 1 largest book. Dimusnahkan, tidak bisa dimusnahkan. Sebuah buku-buku lain dimusnahkan, iya. Sampai tidak berbekas. Alkitab tidak. Dibakar, mencoba dimusnahkan, tidak. Alkitab memiliki otoritas yang luar biasa. Firman Allah memiliki otoritas yang luar biasa. Jika kita takluk, kita memiliki penurutan kepada firman Allah, maka Bapak Ibu kita akan memiliki perasaan Allah. Kita akan memiliki kecerdasan roh. Buku yang paling berotoritas, buku yang paling berwibawa adalah Alkitab itu sendiri. Untuk memahaminya adalah kita membacanya, kita mempelajarinya. Alkitab tidak boleh dipelajari sebagai sebuah objek penelitian. Alkitab tidak boleh dipelajari sebagai sebuah buku ilmiah, tapi Alkitab dipelajari sebagai sebuah perasaan Allah, mindset Allah, pikiran Allah, kehendak Allah. Karena itu Alkitab memiliki otoritas. Otoritas untuk apa? Di situ dia bilang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Didaskalia. Dari kata itu turunlah kalimat yang disebut disciple, murid. Untuk mengajar, untuk menjadikan seorang murid kepada penurutan akan kehendak Allah, untuk mengikuti teladan itu. Karena ketika kita dipanggil, Bapak Ibu, kita dipanggil menjadi murid artinya seseorang yang dipanggil mengikuti orang lain, to follow one other person, to follow him, learn from him, belajar dari orang itu, mengikuti orang itu. Who? Yesus. Yesus itu siapa? Firman itu sendiri. Karena pada mulanya Allah bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Yesus. Bapak Ibu, firman memiliki otoritas yang luar biasa, bermanfaat sekali. Jadi firman Allah, Alkitab ini memiliki otoritas. Sifat Alkitab adalah memiliki otoritas. Sumber firman Allah yang dapat kita ketahui. Alkitab menuntut setiap orang percaya harus tunduk dan taat kepada kebenaran. Seringkali kita nggak taat, nggak tunduk. Kalau Alkitab bilang A, we must follow A. This is not an option but a must. Bukan sebuah opsi bagi kita. Ada opsi kan? Biasanya orang kalau ujian ada opsi. Pilihan ganda A, B, C, dan D. Tapi sebuah keharusan, tidak ada jalan lain. Ikut Yesus. Orang Bali bilang singkone singketo. Yesus dogen. Orang Jawa bilang apa? Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Nah, pokoknya sekali Alkitab sudah. Alkitab memiliki otoritas yang luar biasa. Hanya Yesus, hanya Alkitab menolak firman Allah. Maka kita menolak perasaan pribadi, kehendak, kemauan Allah dalam hidup kita untuk membawa kita kembali kepada the first grand design, membawa kita kembali kepada desain semula Allah. Allah ingin membentuk kita dan memiliki sebuah relationship persekutuan. Bapak Ibu perhatikan, ketika Adam tinggal di Taman Eden, Adam memiliki sebuah relasi yang intim dengan Allah. Adam bercakap dengan Allah, bergaul intim dengan Allah. Adam berjalan-jalan di the Garden of Eden setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung, sungai mengalir, angin desiran pohon. Adam berjalan, Adam bangun. Lalu Adam mungkin pakai bahasa Ibrani, dia berkata Abi, Aba, Bapak, atau Father, good morning. Abi, dia pakai bahasa Ibrani, dia bilang Abi, Boker Tov, selamat pagi. Boker Tov itu bahasa Ibrani selamat pagi. Toda Rabah itu artinya terima kasih. Abi Boker Tov, Toda Rabah. Allah berfirman dari sana juga. Sahabatku, friends of God, teman, sons, anak. Tuhan memberikan otoritas kepada Adam. Gajah itu lewat, yang besar, dikasih nama, dikasih otoritas. Adam berkata gajah. Binatang yang lain laut. Adam menamakan semua binatang nama burung jenis di udara, tumbuhan dan segala macam. Bapak Ibu di situ. Tetapi ketiga saat di mana Adam dan Hawa jatuh akibat kemelesetan yang mereka lakukan, tidak mendengar, tidak memiliki penurutan akan kehendak Allah, mereka jatuh dan diusir dari taman
Eden. Lalu dunia ini berdosa. Semua kita. Bayi dalam kandungan pun ada orang bilang kalau bayi dalam kandungan tidak berdosa. Berdosa semua manusia. Dengan keturunannya semua. Semua produk yang dibuat manusia berdosa. Kita tidak perlu berbuat dosa untuk menjadi orang berdosa. Karena kita sudah berdosa dari awal. Adam dan Hawa itu. Roma 3:23. Semua manusia tidak terkecuali. Saya berdosa, Anda berdosa. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, kita ditebus, diselamatkan, anugerah itu. Untuk itulah kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Allah. Memiliki penurutan kepada kehendak Allah. Jangan seperti Adam yang berontak kepada Allah. Jadi Alkitab memiliki sifat yang pertama adalah Alkitab menuntut setiap orang percaya untuk taat dan setia kepada firman Allah. Menolak Alkitab sama saja dengan menolak Allah yang telah berfirman di dalamnya. Karena perhatikan segala tulisan yang diilhamkan Allah, all the word that inspiring by God. Di sini dilihat yang diilhamkan Allah diberikan kepada Paulus lalu dicatat dalam surat ini. Semua difirmankan Allah. Bermanfaat untuk mengajar saudara dan saya supaya kita cakap, memiliki kecerdasan roh, memiliki penurutan akan kemauan Allah, supaya demut dan salam kita gambar dan kepala dikembalikan kepada tempatnya sepantasnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Alkitab memiliki sifat yang pertama atau sola scriptura yang pertama, memiliki sifat adalah Alkitab itu berotoritas lebih dari semua buku apapun. Mungkin ini huruf-huruf mati yang kita sebut logos. Tapi ketika Bapak Ibu merenungkan firman, membaca firman ini, firman Tuhan berkata, karena itu kalau kita baca Alkitab, jangan kita baca kita diam. Yesus tidak nyambung di sini. Tapi ketika kita baca Alkitab, kita suara besar supaya kita bisa dengar. Karena Roma berkata, iman timbul oleh pendengaran. Orang baca Alkitab, orang Ibrani zaman dulu tuh disebut sekolah rabi, yeshiva. Mereka baca Alkitab supaya bisa dengar, nangkap. Misalnya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman. Kita harus baca Alkitab supaya kita dengar di sini dan nyambung ke otak. Saya menyarankan itu, baca Alkitab dengan suara yang diri kita sendiri bisa dengar. Untuk pribadi kita, tidak usah sampai tetangga dengar. Ya, lihat di situ. Yang kedua, Alkitab memiliki sifat infallibility. Artinya Alkitab, apa yang disampaikan seluruh kitab suci dapat dipercayai sebagai kebenaran Allah yang dapat diandalkan. Artinya Alkitab memiliki sifat, yang pertama sifat otoritas, yang kedua infallibility atau yang dapat dipercaya. Seringkali kan kita tidak percaya. Alkitab sudah bilang tapi kita masih ragu. Sifat Alkitab itu dapat dipercaya, tidak boleh diragukan. Amin. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Ini kita tanya, benar enggak Tuhan? Harus yakin bahwa Alkitab dapat dipercaya sebagai kebenaran Allah. Satu-satunya Tuhan di muka bumi ini yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. I'm the way, the truth and life. Only Jesus. Hanya Yesus. Semua pemuka agama tidak bisa mengatakan dirinya adalah kebenaran. Hanya Yesus. Dan dia berkata, jika kebenaran itu memerdekakan, jika kamu mengenal kebenaran, if you know about truth, the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, mengenal Yesus, mengenal pribadinya, mengalami keintiman dengannya, maka akan dimerdekakan. Merdekakan dari apa? Dari pikiran kita yang salah. Memerdekakan kita dari semua hal-hal yang menghambat kita untuk memiliki pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, patut dipercaya kebenaran firman Tuhan. Lihat di sini. Apa yang disampaikan secara keseluruhan dapat dipercayai sebagai kebenaran Allah yang dapat diandalkan. Percaya saja, percaya sampai Tuhan datang. Percaya apa kata Alkitab? Amin.
Firman Tuhan berkata, jika engkau percaya kepada Allah, engkau juga percaya kepada Bapa. Kita harus percaya, yakin, saya yakinnya. Yakin firman Allah, ya dan amin, tidak berubah. Firman Allah tidak berubah, Alfa dan Omega, berkuasa, berotoritas. Kita harus percaya. Jika Yesus menuntut saudara dan saya untuk percaya kepadanya, percaya, yakin, sungguh. Alkitab tidak sedang membohongi kita. Alkitab bukan bok-bok. Manusia bisa bok-bok, bisa bohong. Alkitab tidak bisa bohong, tidak berubah. Tadi dia pertama memiliki sifat otoritas. Yang kedua, dia memiliki dapat dipercaya. Yang ketiga, Bapak Ibu, Alkitab tidak memiliki kesalahan di dalam setiap tulisannya, sebab Allah lah yang berfirman dan menginspirasi penulis. Jadi tidak ada kesalahan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu semuanya nyambung. Karena pribadi yang sama yang nulis itu Allah melalui orang-orang yang berbeda. Roh Allah menginspirasi mereka. Latar belakang mereka berbeda. Mereka tinggal berbeda, umur di tempat, zaman yang berbeda. Tapi pribadi Allah yang menginspirasi mereka untuk menulis perasaan Allah sama. Alkitab tidak memiliki kesalahan karena firman Allah. Karena Allah adalah sang kebenaran. Maka segala yang difirmankannya tidak mungkin salah. Alkitab memiliki adalah kebenaran. Allah adalah sang kebenaran. Maka semua yang difirmankan Allah dalam kitab ini tidak mungkin salah. Contoh, dia berkata, aku akan pergi untuk menyediakan rumah bagi kamu di sorga. Hanya orang yang dari sorga yang tahu tentang sorga, tidak ada orang lain. Siapa yang dari sorga? Yesus. Dia dari sorga. Dia putra Allah. Dia dikirim datang untuk menebus dosa manusia, menjadi Adam kedua, membuktikan kesalahan bahwa iblis bersalah. Dia dari sorga. Para pemimpin lain cuma berkata, oh iya ini jalan ke sorga, tapi dia belum tahu tentang sorga. Bagaimana mungkin dia bawa orang kepada kebenaran? Hanya Yesus, akulah jalan kebenaran. Percayalah kepadaku. Jadi Alkitab berkata, lihat di sini Bapak Ibu yang dikasih, Alkitab tidak mungkin salah. Semua yang difirmankannya tidak mungkin salah, benar. Percaya. Yang ketiga, yang berikut, keempat, Alkitab harus menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang. Alkitab harus menjadi kebutuhan. Karena itu membaca firman Tuhan itu sebuah kebutuhan. Karena Tuhan menciptakan kita, ada di dalam diri kita roh. Roh kita ini harus dipenuhi dengan kebenaran. Pikiran kita dengan kebenaran. Ada lagu sekolah minggu berkata, tumbuh setiap hari gimana? Baca Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, baca Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara, kita kasih makan tubuh kita, jasmani kita berapa hari? Berapa kali? 3 kali. Terus setelah itu 3 kali ada camilan, entah saudara makan bakso, saudara makan lontong, saudara makan sate babi. Jangan makan nasi babi sekarang. Saudara meningitis nanti. Meningitis. Ya, pusing-pusing nanti. Ya, yang dari Tabanan hati-hati, dari Bandung. Sekarang di Bali ada virus meningitis. Nasi babi. Jangan makan dulu. Virusnya hilang baru bisa makan. Lihat di situ. Baca Alkitab. Doa kalau mau tumbuh. Bagaimana saudara Anda baca Alkitab? Tubuh kita kasih makan 3 kali. Roh kita, kalau kita kasih makan tubuh kita gemuk, berat badan naik, kita sehat, kita kuat, kita kenyang, ada tenaga bekerja. Lalu kalau manusia roh tidak baca Alkitab, tidak ada kesegaran di jiwa, di pikiran. Pikirannya stres, galau, kacau karena tidak ada damai sejahtera, tidak ada firman di sini. Kering. Apa yang mau ini? Kalau roh Allah kita baca firman itu menguatkan kita, menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita. Alkitab berkata,
Bahwa akhirnya hendaklah bersuka cita selalu. Tapi kalau kita nggak pernah baca Alkitab, iman nggak timbul. Kita loyo, sedikit-sedikit kita marah, ngambul segala macam. Tapi kalau firman ada di sini, kita rohani kita kuat. Apapun yang terjadi, orang mau datang, mau intimidasi kita. Oh, mau di situ katanya ada darah nanti. Dicoba-coba takutin. Jangan di kamar itu katanya ada pembunuhan. Dalam nama Yesus, roh yang ada dalam saya lebih besar dari semua roh yang di dunia ini. Amin. Jangan takut bersama Yesus. Orang jadi takut. Firman Allah berotoritas. Itu di situ. Lalu yang berikut. Firman Allah adalah sebuah keharusan atau kebutuhan. Itu kebutuhan sekali buat manusia roh. Bangun pagi baca Alkitab. Siang lagi tidak ada waktu baca. Supaya firman itu masuk di sini, menghidupi kita. Roh kita jadi kuat. Ketika ada permasalahan dan lain, saya percaya Tuhan yang memelihara saya. Seperti Mazmur 121. Dari manakah datangnya pertolongan? Datang daripada Tuhan. Kita percayakan kebenaran itu bahwa Allah dengan providensianya memelihara, menaungi, menjaga kita ciptaannya. Saudara, ciptaan Tuhan, percaya? Amin. Amin. Yakin providensi Allah, pemeliharaan, perlindungan Allah atas saudara? Amin. Amin. Siapa yang mengatakannya? Alkitab. Kalau Alkitab itu adalah kebenaran yang keluar dari mulut Allah, mengapa kita ragu? Kita percaya. Amin. Mulut Allah yang ngomong sendiri loh. Bapak Ibu percaya? Itu di Facebook itu ada satu pria namanya Panggar siapa? Dia bunuh diri di Facebook. Laki-lakinya cakep gagah. Iya. Dia gantung diri, langsung dia syuting dirinya sendiri, dia taruh video HP-nya, dia ikat tali gini. Ya, selamat tinggal, bye-bye istriku. Itu. Iya benar ini. Tunjukin. Langsung mati sendiri. Di video, sementara videonya masih belum terekam. Streaming dari Facebooknya langsung. Lihat, tidak punya semangat untuk hidup, tidak mempercayai hidup. Laki-laki gagah ganteng, akhirnya apa? Stres, korban cinta. Iya, Bapak Ibu. Karena itu jangan makan cinta. Iya. Apa itu cinta? Iya. Ada yang bisa jawab apa itu cinta? Iya. Belum bisa anak-anak SMP yang nanti mau SMA kelas 1, belum bisa ada modal. Belum ada modal sudah pacaran, sudah panggil SMS sayang. Cuy. Iya, sayang, Papa Lemon, Mama Lemon. Ada yang panggil itu. Halo Pi. Sudah makan ya Pi? Ya elah. Modalnya SPP dibayar orang tua. SPP dibayar orang tua, pacaran pakai WA, dijawab, halo Pi, udah makan Pi. Papi dari mana? Papi. Iya. Iya. Ada modal baru, pacaran. Modalnya apa? Sarjana, bekerja, punya uang sendiri, baru bisa gaya. Cari cowok, cari cewek. Ini nggak ada modal pacaran. Panggil Pimi, Papa Lemon, Mama Lemon, yang yakis. Nah. Iya, harus ada modal baru. Iya, amin. Iya. Lihat yang berikut. Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab memuat seluruh firman Allah yang diperlukan membawa manusia kepada keselamatan Allah dan memimpin kita untuk hidup keselamatan tersebut. Lihat. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bapak Ibu, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi saudara dengar Injil, dengar firman, dengar pemberitaan. Pusat dari Injil adalah Yesus itu sudah. Itu membawa keselamatan. Yesus membawa keselamatan. Saudara yakin selamat? Yakin selamat? Yakin masuk surga? Belum tentu.
Selamat, kita sudah ditebus oleh Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Tapi untuk masuk surga di sana, saudara perlu berjuang keras, mengerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan. Setiap hari menjadi serupa, segambar dengan Tuhan Yesus yang disebut Huios, anak Allah. Ya saudara bilang, saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi saya berbuat dosa terus. Ya tidak bisa. Kita harus menjadi serupa, segambar, sama, semirip, imitasi dengan Tuhan Yesus. Kan ada lagu. Jadi ada lagu itu, jadikan aku yang menjadi serupa, bahwa untuk aku menjadi sama dengan Tuhan. Itu lagunya. Menjadi sama dengan Tuhan. Yang berikut, Alkitab sudah ditulis dengan jelas sesuai dengan maksud pemberitaan, supaya Alkitab dapat dimengerti sungguh-sungguh dengan rendah hati bagi yang ingin mengetahui dan mengerti serta menjalankan firman yang disampaikan. Hebatnya, Roh Kudus hadir sebagai pribadi yang akan mengadvokasi, menolong. Roh Kudus memberikan understanding, pengertian kepada kita, supaya kita, kan dibilang dalam Yohanes 14 bahwa Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang Yesus ajarkan, yaitu pertobatan, perubahan karakter dan lain. Contoh, kalau saudara mau ujian, tapi saudara tidak pernah belajar, mau saudara berdoa, Tuhan ingatkan saya soal-soal yang supaya saya bisa mengerjakan. Roh Kudus bingung. Kamu doanya apa? Tidak belajar kok, minta saya kasih soal. Iya. Roh Kudus kasih ingat, yang kamu pelajari itu main catur di sono. Iya, main ini. Ya, yang dikeluarkan itu. Iya. Nah, nanti kalau tidak bisa jawab, tinggal kalau tidak bisa jawab dikorek. Nah, ini dijawab, tangan di sini alis. 4 apa? B bibir. 5 C. Kalau cungunya mancung, ayo cungunya besar, bilang C salah. Cungu gede saja. Nah, iya di sini. Karena itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Merendah hati untuk mengetahui firman. Berdoa, Tuhan Yesus, saya hambamu, saya terbatas dalam pengertian akan kebenaran. Saya minta Roh Kudus menginspirasi saya, menolong saya, supaya saya dapat mengerti kebenaran firman yang saya baca. Lalu jangan sampai di situ saja, baca saja, tapi berdoa lagi, Tuhan, saya sudah baca firman kebenaran, ajar saya untuk mengerti, lalu juga mempraktekkan. Karena berbahagia bukan saja orang yang mendengar, tapi menjadi pelaku, mendengar dan melakukan. Jangan mendengar saja, ting, dia tembus sampai di sini. Iya. Jangan masuk di sini, dia keluar di sini. Tapi dia masuk di sini, dia putar di sini, dia balik sini, di semua di sini. Baru kita melakukan kebenaran. Iya di situ. Amin. Nah, kita kembali lagi. Segala tulisan yang bukan halal bermanfaat untuk apa? Mengajar. Didaskalia, mengajar kita. Hebat sekali digunakan kata mengajar. Ketika saudara dan saya menyatakan diri menjadi Kristen, automatically saudara dan saya become a new disciples, menjadi murid yang baru ketika kita percaya. Tuhan Yesus, saya percaya menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah mengampuni saya, dosa-dosa saya, hidup saya. Hari ini saya Tuhan, menjadi anak-Mu Tuhan, pimpin saya hidup saya. Di saat itu saudara harus menjadi murid. Murid Yesus, mengikuti teladan Yesus, mengikuti apa yang Dia ajarkan, percaya kepadanya, memberi diri kepadanya. Nah, situ. Yang kedua, berikut, untuk menyatakan kesalahan. Ada jenis-jenis dosa. Yang pertama itu ada hamartia. Itu saudara meleset. Misalnya kalau kita ngomong A, dosa yang pertama ya katakan hamartia. Artinya begini, kalau saya bilang jalan pergi belanja ke pasar Ijo Gading ya, tanya situ. Saudara pergi ke pasar sini, itu melenceng.
Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan, ada parabates, ada kia. Itu kita berontak kepada firman Allah, kita melawan firman Allah. Bapak Ibu di sini untuk menyatakan kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki kelakuan. Ini semua berhubungan dengan pertobatan supaya menggenapi seluruh rencana Allah, yaitu usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula, karena manusia yang pertama sudah jatuh dalam dosa. Allah ingin memulihkan saudara dan saya supaya saudara dan saya memiliki persekutuan yang intim dengan Dia, supaya kita menggenapi 1 Korintus 1 ayat 9. Coba Bapak Ibu baca. Ini tetap saja 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Baca. Iya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan. Allah memanggil kita. God's call to us to companion with Him, untuk menjadi bersekutu dengan Dia, mengingatkan covenant kepada Dia. Ini lihat, Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk memiliki persekutuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 berkata, Yohanes 8 32, jika kamu mengenal kebenaran, if you know about the truth, so the truth shall make you free. Jika kamu mengenal kebenaran, siapa itu kebenaran? Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia akan memerdekakan kamu. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kepunyaan Allah yang mana? 2 Petrus 1 ayat 2. Kan dibilang kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah yang mana? Saudara buka. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Satu orang baca. Wow, hebat kan kepunyaan Allah yang mana? Allah yang sudah memanggil kita, membawa kita. Lihat di situ, menjadi orang-orang yang terpilih baginya. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yaitu kita dipanggil 1 Korintus pasal 1 ayat 9 untuk bersekutu dengan Dia. Kita tidak dipanggil untuk hal yang lain. Bersekutu dengan Dia. Kaulah segalanya di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Ya kan begitu. Bapak Ibu perhatikan, Dia yang memanggil kita untuk memiliki persekutuan. Dia yang mana? Anak yang mana? Ini kitalah bangsa yang terpilih. We are the chosen people. Bapak Ibu perhatikan. Karena itu mari kita belajar menjadikan firman Tuhan segalanya dalam hidup kita. Katakan amin. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percayakan kebenaran firman Tuhan yang memiliki otoritas yang hebat dan luar biasa atas kami, sehingga premis kami, kemampuan kami berpikir itu sejalan selaras, semakna dengan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih. Kalau kami yang kemarin-kamarin kami meleset, kami melenceng jauh daripada penurutan akan kemauan Allah, akan kehendak Allah. Mulai hari ini kami mau belajar Tuhan untuk memiliki penurutan kepada kemauan Allah. Tuhan, terima kasih kepada kehendak Allah. Dengan demikian kami menjadi corpus delicti, orang yang membuktikan bahwa kesalahan iblis terjadi. Tuhan, terima kasih kami mau menjadi serupa segambar dengan Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman-Mu memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus Roh Kudus, advokasi kami. Dalam hari-hari kami hidup, kami tahu Tuhan terima kasih. Di mana kami hidup, pusat pengajaran kami percaya ada di gereja. Tapi pusat pelayanan kami ada di masyarakat, ada di keluarga.
Terima kasih Tuhan. Jadikan kami berkat di keluarga. Jadikan kami berkat di dalam masyarakat. Dengan hidup kami Tuhan. Dengan teladan kami. Tuhan terima kasih di dalam nama. Dengan perkataan kami orang boleh melihat sikap, attitude, karakter kami. Dan mereka boleh berkata luar biasa. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus advokasi kami, supaya kami mengenal kebenaran itu. Bukan kebenaran ilusi, tapi kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur buat Bapa di sorga. Terpujilah namamu, segala hormat, segala puji bagi Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Yang sudah percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.